10 binatang penipu yang paling mematikan di dunia. 1. Kura-kura aligator. Predator terkenal ini adalah penyu air tawar yang terbesar di Amerika Utara, yang beratnya bisa mencapai 100 kg atau lebih, dan tinggal di danau, sungai dan rawa. Meskipun tubuhnya dilengkapi rahang yang kuat dan cakar yang tajam, makhluk ini tetaplah kura-kura, dan tidak dapat mengejar mangsanya dengan cepat. Sebaliknya, ia menggunakan teknik berburu yang sangat mirip cantil. Binatang ini tampak tak bergerak di air, terlihat seperti batu yang tidak berbahaya, dengan rahang yang terbuka lebar. Lidahnya memiliki tambahan daging yang tampak seperti cacing, dan kura-kura bisa menggerak-gerakkan daging tersebut untuk membuatnya tampak seperti cacing. 2. Cantil. Ditemukan di Meksiko dan Amerika Tengah. Ular ini berasal dari keluarga pit viper, dan erat hubungannya dengan viper cottonmouth dan copperhead dari Amerika Serikat bagian selatan. Mereka sangat berbisa. Gigitan mereka bisa menyebabkan perdarahan dan bahkan gagal ginjal. Korban yang tidak segera diobati setelah terkena gigitan cantil cenderung meninggal dalam beberapa jam. Cantil tidak bisa bergerak cepat seperti kobra dan mamba. Cantil memiliki tubuh yang pendek berat, dan tidak dapat mengejar mangsa dengan cepat. Sebaliknya, ia menggunakan trik pintar untuk memikat korban-korban mereka ke dalam berbagai serangan. Karena banyak dari makanan calon korbannya adalah cacing, mereka tertipu untuk mendekati atau bahkan menyerang ekor cantil. Dan kemudian ular ini bisa menyerang dan menyuntikkan racun yang mematikan pada mangsa. 3. Bangau hijau. Bangau hijau dikenal suka menjatuhkan benda kecil ke permukaan air, berharap ada ikan kecil yang tertipu yang mengira bahwa benda tersebut adalah makanan. Kemudian bangau ini dengan cepat menangkap korban yang tidak curiga. Tidak semua bangau hijau menggunakan teknik ini, tetapi mereka yang menjadi sangat berbakat, dan mereka bahkan melakukan percobaan dengan berbagai jenis umpan. Beberapa bangau pernah terlihat mencuri roti karena ia pernah melihat orang-orang memberi makan bebek di kolam dengan menggunakan roti sebagai umpan. Bangau lain dikenal sering menangkap ikan kecil tapi bukan untuk dimakan, melainkan digunakan sebagai umpan untuk ikan yang lebih besar. Beberapa ahli percaya bahwa mereka belajar dari manusia, sementara yang lain berpikir bahwa mereka belajar sendiri dengan mengamati bagaimana ikan kecil akan menyelidiki benda kecil atau binatang yang jatuh ke air. Perilaku ini jelas tidak naluriah, yang membuat bangau hijau ini sangat mungkin menjadi pemangsa paling cerdas dalam daftar ini. 4. Serangga pembunuh laba-laba. Serangga pembunuh adalah salah satu serangga predator yang mematikan. Mereka tidak cepat, tetapi menggunakan teknik yang cerdik untuk berburu. Beberapa menyamarkan diri mereka sebagai semut untuk memangsa semut lain dengan menggunakan kamuflase untuk menyergap mangsa. Salah satu mangsa serangga pembunuh adalah laba-laba. Ketika serangga ini menemukan jaring laba-laba, ia menggunakan kakinya untuk memasuki benang sutra dan mengirimkan getaran yang sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh seekor serangga ketika terjebak dalam jaring. Indra laba-laba pun menangkap getaran dan mendekat untuk menangkap sesuatu yang dikiranya adalah mangsanya. Tapi serangga pembunuh sudah menunggu untuk menyergap laba-laba. 5. Coati. Coati betina dan jantan muda hidup dalam kelompok besar, sedangkan yang jantan dewasa sering hidup sendirian. Mereka terkenal akan kecerdasan mereka, dan meskipun mereka kebanyakan makan cacing, telur, buah-buahan dan serangga, mereka bersenjatakan taring besar dan cakar yang kuat dan kadang mampu berburu hewan yang lebih besar. Menurut beberapa catatan, salah satu makanan favorit coati adalah iguana hijau. Kadal besar ini sering ditemukan di pohon, jadi coati bersiap-siap menggunakan kerja tim untuk memburu mereka. Beberapa coati memanjat pohon dan menakuti iguana agar melompat ke tanah, dan coatis lainnya dengan cepat menangkap mereka. Iguana memang secara naluriah diprogram untuk melompat ke tanah setiap kali mereka merasa terancam. Hal itulah yang membuat trik coati yang sederhana tersebut menjadi sangat efektif. 6. Kunang-kunang poturis. Kunang-kunang bukan lalat sejati. Mereka termasuk urutan Coeleoptera. Mereka sejenis kumbang. Mereka terkenal karena kemampuan mereka menghasilkan cahaya. Sebagian kunang-kunang menggunakan cahaya mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Kebanyakan lainnya adalah untuk menarik pasangan. Betina potinus memiliki sayap yang sangat pendek dan tidak bisa terbang, tapi yang jantan bisa. Selama musim kimpoi,
Potinus jantan terbang di atas tanah dan memancarkan kedipan untuk menarik betina. Betina yang di tanah menonton Potinus jantan dan merespons dengan mengedipkan cahaya juga. Lalu kunang-kunang Poturis masuk. Makhluk ini memata-matai betina dari spesies Potunis dan meniru pola mereka berkedip untuk menarik kunang-kunang jantan agar tidak curiga. Ketika kunang-kunang jantan turun ke tanah bersiap untuk kimpoi, mereka dengan cepat diserang dan dimakan oleh kunang-kunang Poturis. 7. Margai. Bangsa Romawi kuno percaya akan monster raksasa yang disebut Krokota. Makhluk ini disebut sebagai binatang seperti serigala yang berasal dari India atau Ethiopia, dan juga dikenal memiliki kemampuan untuk meniru ucapan manusia. Ketika lapar, Krokota sering bersembunyi di dekat desa atau rumah manusia dan mendengarkan dengan cermat percakapan orang-orang. Akhirnya ia akan belajar memanggil nama seseorang dan memanggil orang itu dengan namanya, memikat dia ke dalam hutan dan melahapnya. Meskipun konsep ini menakutkan, versi Krokota tak lebih dari versi ekstrim dari binatang dalam kehidupan nyata, hiena, makhluk yang memang bisa membuat beberapa suara menakutkan seperti manusia, tapi tidak benar-benar bisa meniru ucapan manusia. Diketahui bahwa Margai, seekor kucing arboreal kecil dari Meksiko, Amerika Tengah dan Selatan, memiliki kemampuan untuk meniru panggilan monyet bayi yang sedang dalam kesusahan. Ini tentu saja membuat khawatir induk monyet yang kemudian datang untuk berniat menolong sebelum diserang dan dimakan oleh Margai. Para ilmuwan yang menyaksikan ini sambil melakukan penelitian di Brasil tidak bisa percaya mata mereka. Namun penduduk asli tidak terkejut. Mereka memberitahu para ilmuwan bahwa Margais juga dapat meniru suara hewan lain, seperti tinamou, burung terbang, dan agouti, tikus besar. 8. Kobra Asia. Walaupun ular kobra Asia tidak memegang gelar sebagai ular paling berbisa, ular ini sangat mematikan dengan racun yang dimilikinya. Dan itu menjadikannya sebagai salah satu makhluk yang membunuh sebagian besar orang. Dari 50.000 kematian manusia akibat gigitan ular setiap tahun, ular kobra Asia bertanggung jawab atas bagian terbesar dari angka tersebut. Jika Anda pernah bertatap muka dengan salah satunya, perlu diingat bahwa mereka dapat menembakkan racun hingga 6 kaki, 2 meter, dengan akurasi yang luar biasa. Mereka menyemprotkan neurotoksin serta racun dapat membutakan Anda. 9. Hiu putih raksasa. Anda tahu yang ini akan ada di dalam daftar, bukan? Darah di dalam air dapat membuat hiu ini menjadi buas, di mana mereka akan menggunakan 3.000 gigi mereka untuk menggigit apapun yang bergerak. Namun, meskipun dengan semua keganasan mereka, kematian manusia akibat serangan hiu jarang terjadi. Pada 2014, hanya terdapat 72 serangan hiu terhadap manusia di seluruh dunia, serta menimbulkan 3 kematian. 10. Buaya. Jangan salah mengira buaya ini sebagai batang kayu. Mereka bisa tergeletak diam di air, menunggu orang yang lewat. Kemudian, dalam sekejap mata, ia akan menyerang mangsanya, menariknya ke bawah air untuk menenggelamkan dan mencabik-cabiknya. Anda lebih mungkin mati karena sengatan lebah daripada dibunuh oleh buaya. Tapi tetap saja, Anda tidak ingin mengalami semua ini. Buaya modern memiliki warisan, gulungan kematian. Mereka yang terkenal dari nenek moyang kuno mereka, menukil sebuah studi fosil yang ditemukan di tahun 2014.